Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan tentunya saya selalu mendoakan teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan semakin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebetulnya di sini saya agak males ya membahas masalah ini. Tetapi karena banyaknya komentar yang masuk dan meminta saya untuk membahas soal channel Mangkusnadi Official 07 yang berubah nama menjadi Sahate Official Group. Jadi saya akan coba mengulasnya di sini ya. Tapi sebelumnya saya minum dulu teman-teman. sorry nih. Sebelumnya saya minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum ke pokok permasalahan, di sini saya disclaimer dulu. Jadi di video kali ini saya bukan ahli hukum. Jadi mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekeliruan ya atau ada ketidaksesuaian karena saya bukan ahlinya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan pendapat pribadi saja, hanya menyampaikan pendapat pribadi saya saja. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi karena semua orang boleh berpendapat dan boleh menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Sedikit saya ceritakan ya, karena ketika channel Mangkusnadi Official 07 ini berubah nama menjadi Sahate Official Group, sebetulnya saya sudah tidak aneh lagi karena saya sudah tahu bakal seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena saya menyimak dan mengikuti dari awal. Nah, ketika Mangkusnadi dan tim ini bubar, katakanlah seperti itu, di situ muncul banyak pertanyaan yang mempertanyakan channel Mangkusnadi ini mau dipegang sama siapa. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya channel ini diserahkan ke tim atau ke Kang Cecep Sahate berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itu informasi dari mereka. Karena saya tidak tahu, karena saya tidak ikut ya dalam pembahasan itu. Saya hanya mendapatkan info seperti itu. Nah, lalu bagaimana pendapat saya tentang hal ini? Itu yang teman-teman minta ya. Apakah saya mempunyai pendapat sendiri tentang hal ini? Seharusnya bagaimana dan seharusnya seperti apa? Begini teman-teman. Sebelum ada keputusan channel itu mau diserahkan ke siapa, saya sempat memberikan dua opsi kepada Mangkusnadi dan juga tim. Teman-teman boleh tanya, karena saya juga waktu itu menyampaikan kepada tim dan juga Mangkusnadi dua opsi yang saya sampaikan. Nah, yang pertama, channel ini sebaiknya diserahkan ke Mangkusnadi. Itu opsi yang pertama. Channel ini diserahkan kepada Mangkusnadi karena channel ini atas nama Mangkusnadi dan di dalamnya juga video-video Mangkusnadi dan itu pemeran utamanya Mangkusnadi. Makanya channel ini diserahkan ke Mangkusnadi. Tetapi uang yang dihasilkan dari AdSense ini menjadi bagian dari tim atau haknya daripada tim. Kenapa seperti itu? Karena supaya di sini ada keseimbangan atau keadilan. Mangkusnadi mendapatkan haknya karena itu memang channel yang dibuat awalnya untuk Mangkusnadi. Nah, kenapa uangnya kok dikasih ke tim? Kan itu hasil jerih payah Mangkusnadi. Oh, jangan salah. Tim juga punya peran di sini. Ya, sudah meluangkan waktunya, tenaganya, pikiran untuk membangun bersama-sama dengan Mangkusnadi sehingga channel ini bisa berkembang sampai kurang lebih 15,9 ribu subscriber. Itu luar biasa. Makanya di sini saya memberikan opsi pertama, channel diserahkan ke Mangkusnadi dan uang dari AdSense ini diserahkan kepada tim supaya di sini ada keseimbangan, ada ya minimal keadilan, nah katakanlah seperti itu. Itu opsi yang pertama. Lalu bagaimana dengan opsi yang kedua? Nah,
opsi yang kedua ini sebaliknya. Kalau misalkan channel ini mau diambil oleh tim, artinya uangnya harus diserahkan ke Mang Kusnadi sepenuhnya. Tidak boleh ada yang dikurangi. Ya. Karena apa? Mang Kusnadi sekali lagi punya peran di situ, dan Mang Kusnadi pemeran utamanya. Mang Kusnadi punya hak untuk mendapatkan haknya. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau channel mau diambil oleh tim dan uangnya harus diserahkan ke Mang Kusnadi. Nah, dengan catatan ya. Ketika channel ini diambil oleh tim, semua video yang ada di dalamnya harus dihanguskan, harus dihapus. Dan namanya harus dirubah. Jangan memakai nama Mang Kusnadi Official 07 lagi. Nah, itu opsi yang kedua. Jadi, waktu itu saya memberikan dua opsi, ya, antara Mang Kusnadi memegang channel atau tim memegang channel. Nah, uangnya itu ya diserahkan ke salah satu pihak yang memang tidak memegang channel tersebut. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalkan channel ini dipegang oleh Cecep Sahate dan kawan-kawan, ya mau tidak mau video yang ada di dalamnya itu harus dihapus, harus dihanguskan, dan namanya harus diganti. Nah, sekali lagi, ini dua opsi ini sudah saya sampaikan kepada Mang Kusnadi dan juga tim. Selanjutnya ini menjadi keputusan mereka. Nah, saya hanya menyampaikan opsi. Nah, lalu bagaimana? Pendapat saya pribadi, maunya bagaimana? Harusnya bagaimana? Harusnya seperti apa? Nah, ini begini teman-teman. Kalau saya harus berpendapat, ini mohon maaf sekali lagi. Kalau saya harus berpendapat di sini, sebaiknya saya maunya memakai opsi yang pertama. Channel Mang Kusnadi itu diserahkan ke Mang Kusnadi sepenuhnya. Toh itu awalnya buat Mang Kusnadi. Nah, namanya Mang Kusnadi, di dalamnya juga pemeran utamanya Mang Kusnadi. Jadi alangkah baiknya channel itu diserahkan ke Mang Kusnadi. Tim, lalu bagaimana nih keuntungan dari tim? Yang pertama, tim mempunyai hak untuk mendapatkan bagian, yaitu gaji dari YouTube atau uang dari AdSense selama sebulan itu diserahkan ke tim. Dan selain itu, tim juga sudah mendapatkan kesempatan untuk secara bebas mengupload video-video kebersamaan dengan Mang Kusnadi. Nah, selama bekerja sama dengan Mang Kusnadi, tentunya tim juga diuntungkan di situ. Channelnya atau video-videonya itu kan jadi meningkat secara tidak langsung, yaitu adalah keuntungan dari yang dihasilkan oleh tim ya selama bekerja sama dengan Mang Kusnadi. Nah, seperti itu. Saya rasa itu pendapat saya ya. Pendapat saya sih cenderung ke yang pertama. Jadi channel Mang Kusnadi serahkan ke Mang Kusnadi, tapi bayaran dari AdSense itu diambil oleh tim. Saya rasa itu cukup adil menurut saya gitu, daripada memakai opsi yang kedua. Tetapi sekali lagi, ini hanya pendapat pribadi. Di luaran sana banyak sekali pendapat yang berbeda ya tentunya. Ya mungkin teman-teman ada yang sependapat dengan saya, tetapi ada juga yang tidak. Nah, jadi sekali lagi ini wajar sekali ya kalau misalkan pendapat kita berbeda, atau mungkin ada juga yang sama. Nah, ini teman-teman maunya bagaimana nih? Apakah opsi yang pertama sesuai dengan pendapat saya, atau teman-teman cenderung ke opsi yang kedua, atau mungkin teman-teman punya pendapat yang lain? Nah, teman-teman boleh silahkan ketik di kolom komentar. Barangkali itu menjadi barangkali itu bisa menjadi survei ya. Pendapat teman-teman itu cenderung ke opsi yang pertama atau opsi yang kedua, atau bahkan teman-teman punya pendapat yang lain.
Nah, jadi teman-teman, sekali lagi di sini saya hanya menyampaikan pendapat saya saja. Karena apa? Karena saya berani menyampaikan ini karena saya sudah sempat menyampaikan pendapat saya ini kepada Mang Kusnadi dan juga tim. Nah, adapun hasilnya tidak sesuai, adapun hasilnya berbeda dengan harapan saya, itu sudah disepakati oleh Mang Kusnadi dan juga tim. Ya, kita harus menghargai itu. Nah, adapun di situ teman-teman merasa ini tidak adil, ini harusnya begini begitu, ya itu pendapat ya. Bisa saja pendapat itu tidak sesuai dengan keputusan yang mereka ambil atau keputusan yang mereka sepakati antara Mang Kusnadi dan juga tim. Karena informasi yang saya dapatkan di sini, Mang Kusnadi dan juga tim sudah sepakat kalau channel itu boleh dipergunakan kembali oleh tim atau Cecep Sahate dan juga teman-temannya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman kalau misalkan dalam penyampaian hal ini ada yang tidak sesuai, ya ada yang tidak sesuai dengan pendapat teman-teman. Di sini sekali lagi saya menyampaikan pendapat saya saja, ya. Kalaupun berbeda dengan pendapat teman-teman, ya namanya juga pendapat. Di dalam meeting, kenapa harus ada meeting? Karena pendapat kita berbeda-beda. Nah, kalau pendapatnya sama, yo ora usah meeting, kan seperti itu. Setiap orang punya pendapat masing-masing, teman-teman. Tetapi kembali lagi, ini hanya pendapat pribadi. Adapun hasilnya sekarang channel itu dipegang oleh tim, itu karena sudah ada kesepakatan antara Mang Kusnadi dan juga tim. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman, karena banyak sekali teman-teman yang meminta saya untuk mengulas atau membahas masalah ini. Sebetulnya saya tidak mau membahas masalah ini sebetulnya ya, tetapi banyaknya permintaan untuk saya membahas masalah ini, ya saya coba. Mudah-mudahan ini sedikit banyak menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, itulah pendapat saya. Kalaupun beda, kalaupun tidak sesuai, ya namanya pendapat kan tidak mungkin selalu sama ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semakin sukses ya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau ada kata-kata yang menyinggung atau yang salah. Mohon dikoreksi, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.